Pernah nggak kamu di malam hari, tiba-tiba nggak bisa tidur? Bukan karena kopi, bukan juga karena tetangga yang berisik, tapi karena pikiranmu sendiri. Suara kecil di dalam pikiranmu tidak berhenti berkata, kamu gagal, kamu pecundang, kamu tidak berguna. Lalu kamu bertanya-tanya, kenapa ya nggak ada yang ngasih tahu aku cara ngadepin ini? Kita cuma diajarin sejarah, fisika, matematika, tapi nggak pernah diajarin cara ngadepin pikiran sendiri. Jadi nih hari ini, kita akan bahas buku berjudul Why Has Nobody Told Me This Before oleh psikologi klinis Dr. Julie Smith, atau kita sebut saja Mbak Julie. Di dalam bukunya Mbak Julie ini, ada 8 pelajaran penting tentang mental health yang harusnya kita tahu lebih awal. Apa saja itu? Yuk simak. Yang pertama, hari suram itu datang diam-diam. Semua orang punya hari yang suram. Literally, semua orang. Awalnya hanya lelah, kemudian hilang semangat, lalu mulai menarik diri. Kamu tetap berangkat kerja, tetap tersenyum, tetap menjawab, aku baik-baik saja. Padahal di dalam sana, kamu kosong. Low mood jarang terlihat dramatis. Ia datang perlahan, mencuri warna dari hidupmu, sedikit demi sedikit. Dan kamu mulai percaya bahwa ini adalah dirimu. Padahal low mood bukan identitas. Itu cuma kondisi sementara. Dan kabar baiknya, tidak selamanya hujan turun. Yang kedua, motivasi tidak akan menyelamatkanmu. Kita tumbuh dengan mitos bahwa orang sukses punya motivasi. Yang tidak pernah diceritakan adalah motivasi sering muncul setelah tindakan, bukan sebelumnya. Saat kamu berada di titik terendah, otakmu tidak ingin bergerak. Ia ingin aman, ingin diam, ingin menghindar. Dan setiap kali kamu menunggu untuk merasa siap, kamu semakin tenggelam. Yang menyelamatkanmu bukan semangat besar, tapi gerakan kecil. Gak usah olahraga 1 jam. Jalan 5 menit saja dulu. Gak usah baca satu buku. Baca satu halaman saja dulu. Karena aksi kecil akan menumbuhkan rasa mampu. Kemudian akan berubah jadi motivasi. Yang ketiga, emosi bukan musuh, tapi bisa menguasaimu. Kita diajarkan untuk kuat, untuk gak cengeng, untuk move on. Tapi emosi itu bukanlah musuh. Emosi itu hanyalah pesan. Semakin kamu lari, semakin ia mengejar. Emosi yang ditekan tidak hilang, ia hanya menunggu. Dan saat ia kembali, ia datang lebih kuat. Yang perlu kita lakukan bukan menghilangkan emosi, tapi belajar duduk bersama. Sedih mungkin artinya kehilangan. Marah mungkin artinya batasanmu dilanggar. Cemas mungkin artinya ada yang kamu pedulikan. Emosi bukan untuk dihapus. Emosi untuk dipahami. Yang keempat, kehilangan mengubahmu. Setiap duka meninggalkan jejak. Dan proses duka bukan garis lurus. Bukan juga soal cepat atau lambat. Setelah dikhianati, kamu jadi lebih waspada. Setelah gagal, kamu jadi lebih takut mencoba. Setelah ditinggal, kamu jadi sulit percaya. Dan tanpa sadar, kamu membangun dinding. Masalahnya, dinding yang melindungi kamu dari rasa sakit juga melindungi kamu dari kebahagiaan. Berduka bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu pernah mencintai sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan cinta selalu meninggalkan bekas. Yang kelima, suara di kepalamu bukan fakta. Ada suara yang terus mengkritikmu. Dan karena ia berbicara dengan nada yakin, kamu percaya 100%. Itu disebut bias pikiran. Tapi di momen itu, rasanya seperti kebenaran mutlak. Padahal pikiran bukanlah fakta. Kalau kamu gagal sekali, itu bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Kalau kamu dikritik, itu bukan berarti kamu gak berharga. Kamu hanyalah manusia yang sedang belajar, bukan produk final. Dan saat kamu belajar memberi jarak dari pikiranmu, kamu mulai sadar, kamu bukanlah suara itu. Yang keenam, tentang ketakutan dan cemas. Cemas itu tubuh yang lagi bersiap menghadapi ancaman. Masalahnya, otak kita sering salah mengartikan. Jantung berdebar, otak pikir ada bahaya. Padahal cuma presentasi kerja. Dan kamu mulai merasa kehilangan kendali. Semakin kamu mencoba menghapus rasa cemas, semakin ia bertahan. Yang membebaskan bukan melawan, tapi menerima. Kamu nggak perlu menghapus rasa takut. Kamu cuma perlu belajar tetap berjalan walau takut. Yang ketujuh, stres tidak akan pergi. Kamu harus belajar menghadapinya. Kita sering berpikir, kalau hidupku nggak stres, aku pasti bahagia. Tapi sedikit stres itu normal. Bahkan perlu. Stres akan jadi masalah kalau kamu nggak pernah recovery. Tanpa pemulihan, stres berubah menjadi kelelahan kronis. Dan kelelahan kronis berubah menjadi kehampaan. Kamu tidak perlu hidup tanpa tekanan, tapi kamu perlu ruang untuk pulih. Istirahat bukan berarti malas. Itu adalah strategi. Yang kedelapan, kebahagiaan bukan tujuan. Banyak orang mengejar kebahagiaan, dan semakin dikejar,
semakin terasa jauh. Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa kamu paksa. Ia muncul ketika hidupmu selaras dengan nilai yang kamu pegang. Makna lebih penting daripada kebahagiaan. Makna berarti kamu tahu kenapa kamu bertahan, kenapa kamu mencoba lagi, kenapa kamu tetap berdiri walau ingin menyerah. Makna membuat rasa sakit terasa bisa ditanggung. Tanpa makna, bahkan hidup nyaman terasa kosong. Tidak ada yang ngajarin kita cara ngadepin pikiran sendiri. Tidak ada mata pelajaran tentang cemas, tidak ada ujian tentang berduka, tidak ada kurikulum tentang menerima diri. Jadi kamu belajar sendiri, seringkali dengan cara yang menyakitkan. Tapi sekarang kamu tahu satu hal, kamu tidaklah rusak, kamu hanyalah manusia. Dan pikiranmu bukan musuh. Ia hanya perlu dipahami. Hari gelap pasti akan datang lagi. Suara itu mungkin akan muncul lagi. Tapi kali ini, kamu tidak sendirian di dalam kepalamu.